Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng gua di sini ya. Jadi kali ini gua akan nge-review ulang RC pertama gue waktu gua buat channel ini ya cuy ya. Jadi kalau kalian ingat, ini adalah RC pertama gue yang gua beli waktu gua buat channel ini ya cuy ya. Oke, jadi waktu itu gua beli ini di toko online seharga murah banget ya sih. Jadi gua beli kemarin itu seharga 50.000 tapi dengan kondisi reject ya. Kita nggak tahu benar hidup apa enggak posisinya, tapi yang penting barangnya dikirim ya. Dan setelah gua cek kemarin pas baru buka itu ternyata barangnya masih hidup ya, cuman ada ya namanya barang gambling lah ya cuy ya. Jadi kemarin gua mau beli yang tipe, bukan tipe ini sih yang gua mau ya. Gua mau beli itu karena tertarik sama tipe yang kayak gini cuy. Jadi tipenya itu seperti mobil hatchback ya, seperti apa, Ford Focus kalau nggak salah. Itu remote-nya udah pakai remote tembak ya cuy ya. Tapi setelah sampai ternyata barangnya ya dikirim kayak gini lah ya. Jadi Mercedes-Benz kalau nggak salah ini C200 kompresor ya tipenya gitu, tapi gua nggak terlalu tahu karena gue sempat lihat di Google itu sih tipenya. Ya udah, ini oke, jadi tampilannya oke banget ya. Jadi skalanya udah 1:12 ini, udah lumayan gede lah ya. Gue juga nggak nyangka ini kalau barangnya bakal segede ini nyampe nya cuy. Tapi ya udah, gue akan review ulang RC ini karena gue lihat dia kesimpan aja di pojokan, jadi gue ada ide buat nge-review ulang lah ya. Oke lah, jadi langsung aja gue review. Oke, check it out video ya cuy, tetap di sini jangan kemana-mana. Nah oke cuy, jadi setelah gua buka di dalam packingnya lengkap ya, cuman nggak ada charger sih karena ini memang nggak tersedia baterai buat di charging ya. Ini adalah baterainya kayak beli sendiri gitu ya, pakai tipe alkalin atau baterai ABC gitu ya. Jadi bisa kalian lihat ini setelah kita buka ini kelihatan ya cuy, baterainya memakai baterai tipe AA 8 biji ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke cuy, jadi masih pakai baterai konvensional yang kayak baterai jam yang kayak sekali isi buang gitu ya. Kalau kita ikutin cara mainnya kayak gitu ya lama-lama bangkrut kita cuy. Karena harga baterai sekarang udah lumayan mahal ya kan. Jadi kalian kalau mau beli ini, kalian siapkan budget lebih buat beli baterai charging ya. Ini yang kita dapat remote-nya udah pakai baterai 9 volt ya cuy, baterai kotak 9 volt gitu ya, yang kayak gini. Kebetulan gua ada satu, jadi kita coba aja ya pasang ya. Selain remote, kalian mendapatkan 2 buah antena ya cuy, satu buat di mobil, satu buat di remote-nya ya cuy. Jadi antena remote-nya nggak pakai kawat gitu ya, pakai kayak gini. Tapi ya udahlah, ini udah gua obrak-abrik kemarin, jadi gua lepasin yang buat di antena karena nggak gimana ya, looknya nggak bagus ya, kayak radio gitu ya cuy. Kalau pakai antena gini kan, coba lihat, nah nggak elegan gitu kan, kayak radio lama gitu ya modelnya. Tapi ya udah, gue lepas aja, ntar gue ganti sama apa ya, sama kawat yang biasa aja lah ya. Ini remote-nya hidup, cuman baterainya ntar gue nggak punya,
ntar gua pasang baterai lain aja lah kali ya. Oke, terus gua mau review di bagian perbodian. Nah, di sini perbodiannya cuy. Kalau kita lihat seksama ini, kalau buat detail untuk kelas mainan gitu ya, penjualnya termasuk niat sih buatnya menurut gua. Di situ ada interiornya, ada setirnya, ada kayak audionya gitu ya, ukir-ukiran meskipun cuma satu warna gitu ya. Handle tuas persnelingnya ada juga tuh. Nah, jadi kemarin pas gua dapet ini posisi joknya maju ke sini ya cuy ya, maju banget gitu ya. Jadi di sini udah gua akalin supaya agak mundur dikit, ini kelihatan kan. Jadi looknya lebih dapet gitu ya. Kalau masih standarnya ini maju banget cuy, nggak enak cuy lihatnya cuy. Jadi jok belakang udah gua copotin ya karena terlalu tinggi ya, kurang proporsional menurut gua, terlalu tinggi joknya. Oke. Nah, kalau secara looknya desain oke lah ya. Lampunya udah ada bucket lampunya gitu ya. Bagian sini ada grillnya bagus gitu ya. Cuman di sininya masih satu warna ya cuy ya. Harusnya kalau lebih bagus ini dihitamin. Oke. Nah, jadi pas kalian dapet ini, itu belum ada shock breaker depan cuy ya. Tapi khusus bagian yang gua ini udah gua modifikasi, ada shock breaker ya. Kalau kalian mau tahu cara modifikasinya, kalian cari aja di YouTube short gua, obrak-abrik deh, ada sih, tapi nggak terlalu detail gua kasih tahu ya karena durasinya pendek gitu ya cuy. Shock breaker belakang memang udah ada bawaannya dari lahirnya gitu ya. Ini yang gua ubah cuman apa ya, bagian shock breaker depan gua udah pasang, terus stiker-stiker yang nggak penting yang kayak mainan itu gua udah copotin semua gitu ya, yang kayak di sini ya, apaan lah itu ya modelnya gitu ya. Tapi ya nggak bisa maksain karena memang ini kelasnya kelas mainan ya cuy ya. Kalau buat kelas dikas sih ya masih jauh lah ya, tapi boleh lah gitu ya. Pembuatnya lumayan niat nih, buatnya kayak nih, desain interiornya bagus lah. Terus bagian pelek sama bannya juga lebih kelihatan proporsional cuy. Jadi enggak kekecilan, enggak kegedean gitu ya. Kan ada beberapa RC itu yang kita lihat itu kayak bannya terlalu tipis, peleknya terlalu lebar gitu kan. Kalau ini kalau gua lihat ya gimana ya, 80% lah detailnya oke banget gitu ya. Yang enggak terlalu kentara lah, kelas toys grade-nya cuy ya. Jadi overall semuanya bagian body oke lah ya menurut gua. Bisa gue kasih ibaratnya kalau dari 10 itu sempurna ya sekitar 7,5 lah ya menurut gua sih, asumsi gua. Shock breaker belakang ada, yang depan udah gua buatin sendiri. Oke. Jadi kita akan merambah ke bagian dalemannya. Oke cuy, langsung kita bongkar aja. Oke, siap. Nah oke cuy, jadi ini udah gua buka daleman jeroan, isinya kayak gini ya cuy ya. Jadi gua mau bahas di masalah elektroniknya dulu ya, elektrikalnya. Jadi oke, jadi masalah elektronikalnya ini, mesinnya udah dibilang sangat powerful ya cuy. Kenapa gua bilang powerful? Karena udah terdapat relay 9 volt cuy. Jadi relaynya udah 9 volt 2 biji, maju mundur gitu ya. Yang seharusnya RC 1:12 nggak perlu pakai relay seharusnya ya cuy ya. Cukup pakai transistor. Kalau dinamonya masih standar sih cukup pakai transistor aja sih menurut gua. Tapi di sini kasusnya beda cuy. Nah di sini gua suka sama RC ini karena yang buatnya
termasuk niat gitu ya. Niat banget yang buatnya gitu. Ini udah pakai relay 9 volt. Nah, terus baterainya udah pakai baterai 8 biji ya. Biasanya kalau baterai 1:12 paling kencangnya baterainya 7,4 ya, 7,5 volt ya itu kan. Nah, di sini kasusnya beda. Ini udah baterai 9 volt. Udah pakai relay, terus motornya ini kalau gua lihat sih ukurannya lumayan gede nih motornya. Jadi motornya sama kayak bawaan Randa yang di Skyline gua itu cuy. Jadi ukuran 280 motornya cuy. Jadi menurut gua ini sangat powerful ya, mesinnya ini bisa diaplikasikan di 110 seharusnya gitu ya. 112 pun masih oke nih. Nah, apalagi gini, gua lihat di bagian steeringnya cuy. Jadi kita pindah ke bagian steering. Ini steeringnya udah memakai kabel 6 biji ya cuy. Jadi steering model ini lebih smooth daripada yang memakai kopling ya cuy. Jadi pergerakannya halus kayak servo gitu ya. Itulah kenapa kebanyakan orang bilang yang steering kayak gini bisa dibilang semi propo, padahal sebenarnya masih kiddie ya. Jadi di sini ada 6 kabel nih. Jadi 2 kabel ini buat driver dinamo yang buat kiri kanannya ya cuy. Jadi yang 4 kabel ini adalah pengganti pegas cuy. Jadi pengganti pegas buat ngembaliin posisi steering ini ke posisi awalnya gitu ya cuy ya. Jadi ketika steeringnya berbelok ke arah kanan atau kiri, jadi di sini diputus cuy. Jadi sini ada saklar ya. Ketika dia belok, saklarnya itu langsung menekan gitu ya. Jadi ketika dia ke posisi netral lagi, posisi dilepaskan throttle-nya di remote, nah ini akan memberikan tegangan supaya motor ini mengembalikan posisinya ke tengah lagi. Jadi itu fungsi dari 4 kabel ini ya cuy. Jadi di situ orang bisa berasumsi bahwa ini adalah semi propo, padahal sebenarnya enggak sih, karena permainan gear aja ya. Jadi bisa dibilang ini adalah steering yang biasa diaplikasikan di 1:10 ke atas gitu ya. Seperti 1:8, 1:5. Kebanyakan steeringnya memakai yang tipe kayak gini kayak ya cuy, yang kabelnya 6 biji gitu ya. Oke. Terus kayaknya ini bahannya juga sedikit agak gimana ya? Sedikit agak lembek gitu ya, takutnya getas itu numbur, takutnya pecah ya. Tapi ya wajar lah ya, ini gua beli barang reject seharga ya 50 ribuan lah ya, kurang lebih gua beli gitu. Tapi kalau pasaran aslinya ini masih di atas 150 ribuan cuy. Gua lihat ada yang jual 250-an malahan gitu ya. Jadi bisa gua bilang ini adalah RC yang sangat powerful sekali cuy. Nah, di bagian sininya lampu-lampunya udah terpasang ya. Jadi bukan lampu LED itu cuy, jadi lampu pijar kayak lampu warna kuning gitu ya, yang di RC-RC lawas gitu kan. Iya, yang warna kuning gitu, jadi lebih realistis lampunya ya. Kalau detail oke ya, bagian daleman juga oke, mantep gitu. Jadi apalagi nih yang mau kita bahas? Nah oke cuy, buat kalian yang mau ganti baterai, ini bisa dicopot ya. Apa? Tempat dudukan baterai yang per biji ini bisa kalian copot cuy. Jadi misalnya kalian mau beli baterai yang packing gitu, yang ada sudah dipak gitu ya, yang kayak baterai RC yang udah dipacking 8 biji gitu ya. Jadi kan kalau masih ada ini nggak bisa dipakai kan, jadi ininya bisa kalian lepas cuy. Jadi cara ngelepasinnya yaitu kalian lepasin dulu solder yang ada di terminalnya gitu ya. Terus ini kalian lurusin, terus bautnya kalian buka, oke?
Jadi kebetulan gua udah mau ganti juga nih, karena ini nggak gua pakai ya, terminal baterai yang kayak gini, karena menurut gua itu adalah pemborosan cuy. Selain pemborosan juga mainnya nggak awet gitu ya, karena tendangannya kalau baterai-baterai yang itu tuh kurang menurut gua gitu ya. Jadi kalian bisa lepasin, nah kayak gini cuy. Jadi tada, udah siap kalian pakai baterai yang kayak gimana ya. Oke, kayak gini misalnya gua udah punya nih. Oh enggak, kayak gini bisa. Oke cuy, jadi RC ini banyak kelebihan ya menurut gua. Insinyurnya udah memikirkan gitu ya, gimana caranya pasti ini bakal diganti pakai baterai cas gitu ya, karena gue yakin nih pasti yang buat ini kepikiran nih. Nggak mungkin orang kuat beli baterai yang satuan kayak gini ya cuy. Nah, makanya dia buat opsionalnya kayak gini. Oke, sip, pokoknya RC ini the best lah pokoknya ya. Nah jadi oke cuy, itu tadi gua bahas. Sekarang gua akan bahas kekurangannya cuy. Oke, jadi secara harfiah ini kekurangannya gua bilang ya nggak ada sih, tapi bisa dibilang ini ada sedikit perlu perbaikan lah ya. Jadi yang perlu kalian perbaiki di bagian RC ini adalah bagian shock breaker depan ya. Seperti yang kalian tahu, misal tadi setelah kita beli ini shock depannya nggak main cuy. Jadi kalian harus kalau mau enak gitu ya, kalian upgrade lah sedikit lah ya, dengan mengakali sedikit bagian shock breaker depan supaya bermain gitu ya, biar enak aja gitu kan. Nah terus yang kalian perlu ubah lagi ya bagian, menurut gua sih, tapi ini nggak terlalu berpengaruh kalau kalian suka ya, bagian desain ya. Desainnya itu banyak sekali stiker-stikernya cuy. Kalau gua nggak suka sih, agak mengganggu pemandangan gitu ya. Gua sakit mata kalau lihat yang terlalu banyak stiker, jadi gua lebih suka polosan gini ya. Dan satu lagi yang menurut gua kurang epic gitu ya, karena gua penyuka yang natural aja gitu ya, strippingnya cuy. Menurut gua harusnya ya, tapi gimana lah ya, selera orang kan beda-beda. Harusnya ini satu warna doang aja ya, jadi kalau merah ya merah aja gitu, nggak usah pakai list-list silver gitu kan. Karena ini ya kelihatan banget lah kelas toysnya kalau pakai stripping warna kayak gini ya. Ini menurut gua sih ya, tapi ya udah nggak apa-apalah, karena memang ini peruntukannya buat mainan ya kan, bukan buat di case ya. Kalau di case kan ya lebih yang ditonjolin lebih ke detail kan ya. Kalau ini kan RC ya, RC ini kan fungsinya ya remote control cuy, bukan buat pajangan sebenarnya, tapi ya nyerempet-nyerempet dikit boleh lah ya. Oke. Terus kekurangannya tadi bagian interiornya, maksud gue interiornya bagian joknya terlalu maju ya. Contohnya ini cuy gambarnya. Oke. Nah ini udah gua pindahin tadi. Terus sama antena belakangnya terlalu mengganggu pemandangan ya cuy ya. Jadi kayak musik box kalau pakai antena kayak gitu ya cuy, musik box yang bentuknya mobilan gitu ya. Oke lah. Oh iya cuy, satu lagi kekurangan dari RC ini adalah kayaknya nggak bisa memakai baterai di bawah 9 volt ya cuy. Karena di sini gua lihat PCB-nya menggunakan relay 9 volt ya. Jadi kalau misalnya kalian memakai baterai yang 7,4 volt gitu ya, seperti baterai 2S LiPo gitu ya, kayaknya relaynya bakalan nggak ngangkat cuy, bakal cetak-cetek doang gitu ya. Jadi kekurangannya di situ ya. Jadi ya maksimal kalian harus pakai baterai 12 volt atau minimalnya 9 volt ya.
Ya bisa direkomendasiin ini pakai baterai 3S LiPo lah ya. Bandel banget ya ini mau RC ya. RC 1:12 tapi mintanya 3S LiPo. Aduh, gimana nih? Tapi ya udahlah, overall semuanya baik dan worth it kalau kalian mau beli RC ini. Pokoknya nggak mengecewakan, gue rekomendasiin kalau mau beli cuman sekedar buat main-main di pekarangan ya nggak apa-apa. Kalau kalian mau upgrade juga ya nggak apa-apa sih, karena gearboxnya udah pakai diferensial ya. Ini udah diferensial cuy gearboxnya. Oke, udah diferensial. Terus dinamo udah pakai 280. Ini kayaknya gear rasionya juga lumayan bagus lah. Rekomendasi lah buat kebut-kebutan ya, karena gua lihat dari putaran bannya gitu ya, nggak terlalu keset gitu ya. Kalau biasanya RC yang model gede kayak gini lebih ngutamain torsi ya. Kalau ini kalau gue lihat sih nggak terlalu ya, jadi balance ya antara speed sama torsinya. Oke cuy, udah itu dulu lah ya reviewnya. Apa ada yang kurang boleh kalian tambahin, mungkin ada yang udah pernah punya atau mau meminang RC ini. Ya overall semuanya oke lah ya, harganya masuk akal, terus fitur-fiturnya oke, dinamonya gede, mesinnya powerful PCB nya ya, bagian servo juga udah smooth ya. Oke, jadi kalian kalau mau tinggal upgrade aja sedikit dijadiin Propo, mungkin ini lebih worth it ya, lebih worth it lah kalau dijadiin Propo, karena seperti yang kita tahu kan masalah gearbox di dalam RC-KD ini sedikit rentan ya cuy. Oke, jadi itu dulu review ulang dari gua. Apabila ada kekurangan bisa kalian tambahin, dan kalau ada kritik dan saran ya kalian bisa langsung komentar aja ya, kita sama-sama belajar di sini cuy. Oke, jadi step lanjutnya gua akan coba pasang baterai dulu ya. Oke. Yaudah, itu dulu review dari gua. Jadi gua mau udahin dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RC-KD.